aliran uang ketika investor asing beli, mereka biasanya tidak masuk ke saham medium small cap, bahkan mungkin ke saham batu bara sawit juga mungkin jarang. Kenapa? Karena buat investor asing itu lebih penting likuiditas. Nah, di Indonesia saham yang liquid dan size-nya besar itu adalah perbankan, mungkin sekitar 50% daripada likuiditas berpusat di situ. Jadi ketika asing net buy, mereka masuknya ke saham-saham yang blue chip seperti itu. Baru ketika saham blue chipnya sudah naik, investor lokal menikmati keuntungan dari situ, mereka masuk ke medium small cap. Jadi maksudnya saya rotasi itu seperti ini. Nah, kalau mereka masuk ke dana IPO, berarti kan dana yang masuk juga akan semakin besar, gitu ya. Nah, kalau dari sektor yang tahun depan akan bagus seperti apa? Menurut saya, karena sekarang kenaikannya sudah cukup tinggi, yang tadinya mungkin semuanya murah, jadi kita beli apa aja naik. Sekarang karena sudah harganya cukup lumayan ya, valuasinya sudah cukup lumayan, ada yang sudah wajar, ada juga mungkin sudah tinggi, berarti tahun depan itu akan lebih ke stock picking. Nah, stock picking itu berarti tidak melihat sektoral, tapi mungkin 1-2 perusahaan yang laporan keuangannya bisa jauh lebih baik. Mungkin ada perusahaan-perusahaan yang berhasil melakukan turnover, sehingga valuasinya tadinya mahal atau wajar bisa jadi murah. Nah, jadi untuk tahun depan, menurut kami harusnya itu akan lebih ke pemilihan yang tadinya sektoral, sekarang berbasisnya sudah saham per saham. Tapi kalau misalnya ditanya kira-kira sektor apa yang bagus, ya mungkin sektor yang seiring dengan pemulihan ekonomi. Jadi seperti infrastruktur transportasi yang jalan tol gitu. Nah, kalau sekarang kan jalanan semakin ramai, jadi dia akan pulih. Nah, perbankan menurut saya tetap akan diuntungkan karena ekonomi Indonesia itu sangat banyak tergantung pada perbankan. Sumber pembiayaan utama itu masih perbankan juga. Jadi tahun depan menurut saya perbankan juga masih menjadi pilihan. Teknologi akan case by case. Kalau untuk Goto yang size-nya ya kalau misalnya katakan 30 miliar US dollar, itu kurang lebih akan menjadikan dia sebagai emiten terbesar ketiga setelah Bank BCA dan Bank BRI. Nah, kalau misalnya dengan size seperti itu, mau tidak mau manajer investasi saya rasa dimanapun harus punya sahamnya. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya saham tersebut, maka sangat mungkin reksadana yang kita kelola performance-nya akan jauh dari IHSG. Nah, karena size-nya sudah 30 billion US dollar itu kalau kita rupiahkan mungkin sudah 400-an triliun gitu ya. Nah, sementara terbesar kedua Bank BRI itu mungkin sekitar 5-600. Jadi bobotnya itu akan cukup signifikan baik dalam IHSG, LQ45 maupun IDX 30. Nah, sementara saham-saham teknologi lain yang misalnya walaupun size IPO-nya besar, tapi kalau market cap-nya misalnya masih kurang dari 100 triliun, kita masih punya opsi, boleh punya, boleh enggak gitu. Ya, jadi kalau untuk teknologi menurut saya case by case. Kalau dia besar sekali seperti Goto, maka mau tidak mau itu pasti harus berpartisipasi. Tapi kalau misalnya size-nya market cap-nya tidak terlalu besar, belum tentu itu juga menjadi pilihan. Karena saya lihat sektor teknologi di Indonesia itu belum banyak yang mampu membukukan keuntungan. Dan kalaupun bisa, belum signifikan atau belum tumbuh cukup tinggi untuk menjustifikasi valuasi itu. Yanto, kalau Anda melihat ini kan tadi untuk sektor teknologi ini case by case. Kalau kita lihat dari perusahaannya, juga perusahaan digital ini sebenarnya banyak yang belum bisa mencetak keuntungan begitu. Anda lihat apa sih yang harus dilakukan perusahaan digital ini untuk membuat harga sahamnya semakin menarik? Kalau saya nggak salah, Facebook itu waktu pertama kali IPO itu masih rugi. Nah, baru dia untung di tahun kedua kalau saya nggak salah ya. Nah, kalau 2000 berapa itu, kemudian setelah itu keuntungannya terus meningkat signifikan. Saking besarnya keuntungan dia setahun, mungkin keuntungan dia setahun sudah bisa beli satu emiten besar di Indonesia gitu. Nah, jadi kalau langkah pertama adalah satu, dia harus bisa menghasilkan profit. Jadi profit yang dan profitnya juga harus besar, bukan cuma puluhan miliar, kalau bisa ratusan miliar atau triliunan, karena ekspektasinya orang menilai di PI yang tinggi sekali. Jadi kalau PI-nya tinggi sekali, cuma untung 10-20 miliar atau bahkan 100-200 miliar, kayaknya susah untuk menjustifikasi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang misalnya kesulitan dalam hal profit ya, karena kan kalau teknologi itu kan bakar uang, lebih tepatnya e-commerce ya. Mereka harus menguasai market share yang besar. Nah, kalau dia menguasai market share yang besar, ada peluang perusahaan tersebut diakuisisi oleh perusahaan yang lebih besar. Karena perusahaan yang lebih besar kan mau market share-nya. Nah, pada saat seperti itu juga mungkin dia punya valuasi bisa naik. Jadi perusahaannya masih rugi, nggak apa-apa. Tapi karena dia menguasai satu market share yang besar,
market share itu menjadi nilai tambah bagi perusahaannya. Tapi yang seperti ini berarti kan value-nya baru keluar kalau ada yang mau akuisisi. Nah, itu menjadi kurang anorganik. Nah, kalau dari sisi size daripada perusahaan itu ya nanti cerminannya dari dia punya dari dia punya market share atau dari dia punya keuntungan. Nah, itu mungkin beberapa view kami untuk sektor teknologi. Artinya kalau fund manager ini tertarik tidak sih untuk membeli saham-saham teknologi yang unicorn dan dekakorn ini? Kalau untuk Goto yang kemungkinan jadi terbesar ketiga itu saya pastikan kita nggak punya pilihan, Bu. Bukan tertarik lagi. Kita harus punya, cuma tinggal mau punya berapa banyak. Ya, mahal pun kita harus beli. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya saham yang bobot terbesar ketiga dalam suatu indeks ya, itu bisa menyebabkan dari reksadana sama indeksnya berbeda jauh pergerakannya. Nah, itu tentu kan bagi investor reksadana sendiri itu nanti nilainya kurang bagus.